hanya ada satu yaitu Bapa, dan Allah itu Roh. Tuhan itu adalah Allah kita, yaitu Bapa, dan Tuhan itu adalah Roh. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Allah, yang mana Allah menurut Alkitab adalah Bapa saja. Jika Anda mengatakan Maria Bunda Allah, sejak kapan Maria melahirkan Bapa, yaitu Allah yang berwujud Roh itu? Jika hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang mana anak Allah bukan Bapa, tentu saja anak Allah bukan Allah, tetapi manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 47-48 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Artinya, Yesus memang manusia yang dilahirkan oleh Maria dari rahimnya, tetapi Yesus adalah manusia yang berasal dari sorga, bukan dari Maria, keturunan Adam yang diciptakan dari debu tanah yang dapat binasa, sehingga, sebagai manusia Yesus bukan makhluk alamiah. Kalau Anda mengatakan tubuh Yesus berasal dari Maria, bukankah secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, karena ia mengenakan tubuh alamiah, tubuh yang diciptakan dari tanah yang diturunkan dari Adam? Kalau Anda mengatakan tubuh Yesus berasal dari Maria, sedangkan di sisi lain Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mana Allah itu adalah Roh, yang artinya Roh itulah yang menjelma menjadi manusia, bukankah pernyataan Anda saling kontradiksi? Di sini saya akan menyampaikan berita Injil seobjektif mungkin, sesuai dengan berita yang telah diberitakan oleh para rasul, bukan ajaran gereja. Anda boleh menguji pendapat saya, tentu berdasarkan pernyataan Alkitab, bukan berdasarkan ajaran gereja atau pendapat gurumu. Mungkin banyak yang menolak penjelasan saya di video ini, karena mereka dibutakan oleh doktrin dari pimpinan gerejanya. Motivasi saya membuat video ini adalah membuka pikiran Anda akan berita yang sebenarnya yang ada di Alkitab, yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan, baik ketika Yesus bersama-sama dengan para rasul maupun keterangan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja tetapi tidak sesuai dengan berita yang telah dituliskan oleh para rasul, maka ajaran itu keliru yang dapat menyesatkan umat atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Yesus sebagai manusia ia dikandung di dalam rahim Maria, dilahirkan, bertumbuh sampai dewasa, lalu ia mati dan dikuburkan. Pada saat sebagai manusia, apakah Yesus sebagai Tuhan atau Tuan? Di sini saya akan mengutip perkataan Elizabeth ketika Bunda Maria mengunjunginya dan memberikan salam kepadanya, lalu Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas 1 ayat 43. Di dalam bahasa Yunaninya, kata Tuhan di situ adalah kurios, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa Tuhan dan bisa Tuan, tergantung kepada konteksnya. Apakah kata kurios di ayat itu tepat diterjemahkan dengan Tuhan? Di ayat sebelumnya dikatakan, ayat lengkapnya, Lukas 1 ayat 26-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Berita yang diterima Maria, Elizabeth, dan keluarganya adalah bahwa yang dikandung Maria adalah seorang laki-laki yang akan dinamai Yesus, ia disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, yang akan duduk di atas tahta Daud. Apakah kaum Yahudi, Elizabeth, dan Maria pada saat itu mengerti jika Sang Mesias yang dimaksud adalah inkarnasi Allah yang datang kepada mereka sebagai manusia?
Pengertian anak Allah dalam tradisi agama Yahudi adalah frasa yang digunakan kepada orang-orang benar dan kepada para malaikat. Yesus disebut sebagai Raja dalam pemahaman orang Yahudi adalah seorang Mesias, pemimpin yang diurapi seperti Raja Daud yang menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa lain. Sehingga kata kurios dalam Injil Lukas 1 ayat 43 adalah Tuan, panggilan yang disebut kepada seorang raja, bukan Tuhan dalam arti sebagai Allah. Beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesus yang disebut kurios di Lukas 1 ayat 43 dalam pemikiran bangsa Yahudi adalah sebagai raja seperti Daud, antara lain. Lukas 1 ayat 45-47. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Dan seterusnya. Di ayat 43 Bunda Maria disebut Ibu Tuhan, sedangkan pada saat yang sama di ayat 45-46 Maria mengatakan berbahagia karena percaya apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana, sehingga Maria memuliakan Tuhan. Apakah di dalam pikiran mereka bahwa janin yang dikandungnya adalah pribadi yang sama dengan Tuhan di ayat 45 dan 46? Lukas 2 ayat 1-16. Ketika Raja Herodes mendengar kelahiran Sang Mesias, Raja orang Yahudi, ia kaget dan berencana untuk membunuhnya. Karena Raja Herodes gagal mendapatkan bayi Sang Mesia, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus, karena ia dan orang Yahudi pada umumnya memahami bahwa Sang Mesias itu adalah seorang raja seperti Daud, sehingga Raja Herodes takut kehilangan kekuasaannya. Matius 16 ayat 13-23. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia. Tetapi Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tetapi di ayat 21-23, Petrus sendiri belum mengerti kalau Sang Mesias itu adalah Allah yang datang sebagai manusia, sehingga Petrus beberapa kali berusaha melindungi Yesus, dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali karena belum mengenalnya. Dan lain sebagainya. Para murid-murid sendiri baru sadar jika Yesus adalah Tuhan, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yesus, karena Tuhan membuka pikiran mereka. Silahkan baca Lukas 24 ayat 36-49. Tuhan itu adalah roh, bukan daging. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Dengan demikian, Yesus yang dilahirkan Maria sebagai manusia bukan Tuhan tetapi Tuan, sebab Tuhan adalah roh. Kesalahan memahami Yesus kapan ia disebut Tuan dan kapan ia disebut Tuhan akan menimbulkan kesalahan yang lain. Daging berasal dari daging dan roh berasal dari roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Dengan kata lain, apa yang dilahirkan dari manusia adalah manusia, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sehingga Yesus disebut Tuhan adalah sebelum datang sebagai manusia dan setelah bangkit dari kematian, sebab di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus bangkit menurut roh, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal, yang artinya ia kembali ke dalam hakikatnya. Yesus disebut keturunan perempuan adalah karena untuk menggenapi darah perjanjian, darah kurban untuk keselamatan manusia, maka ia harus dilahirkan sebagai manusia yang memiliki nyawa manusia yang berasal dari Adam. Tetapi Yesus sesungguhnya sudah ada sejak dahulu kala, sebelum dunia dijadikan. Sehingga kelahirannya sebagai manusia, bukan permulaan keberadaan Yesus, tetapi berinkarnasi atau bermanifestasi, atau berubah wujud menjadi seorang manusia yang memiliki nyawa manusia. Tubuh Yesus sebagai manusia bukan dari Maria, tetapi inkarnasi roh Allah menjadi daging di dalam rahim Maria.
Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Roh Allah yang menjadi manusia melalui rahim Maria. Ia dikandung dari Roh Kudus, atau kita mengatakan Allah berinkarnasi, atau bermanifestasi, atau menjelma menjadi manusia melalui perawan Maria. Berinkarnasi atau menjelma, berarti mengalami perubahan wujud dari roh menjadi daging, bukan hasil zigot antara sel sperma dengan sel telur, atau bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan Bunda Maria, atau bukan hasil persetubuhan antara Allah dan Bunda Maria. Oleh karena itu, sangat disayangkan adanya pemahaman bahwa tubuh kemanusiaan Yesus atau dagingnya berasal dari Maria, lalu memuliakan Maria sebagai Bunda Allah. Kalau bukan melalui proses zigot, apakah mungkin akan terjadi pembuahan sel telur Maria? Atau, apakah Anda beranggapan bahwa Allah membuat sel kromosom XY untuk membuahi sel telur Maria, sehingga terjadi zigot lalu lahir seorang yang berjenis kelamin laki-laki? Atau, apakah menurutmu Roh Kudus yang dikandung oleh Maria berubah menjadi kromosom XY lalu membuahi sel telur Maria lalu lahir seorang laki-laki? Apakah firman yang telah menjadi manusia itu adalah makhluk alamiah, sehingga proses lahirnya Yesus menjadi manusia terjadi secara alamiah melalui proses zigot? Kalau Anda pendeta atau pastor dari lulusan SMA IPS, saya masih dapat memaklumi ketidakpahaman Anda. Tetapi jika Anda dari SMA IPA, percuma Anda belajar biologi. Di dalam ilmu biologi tentang perkembangbiakan atau reproduksi manusia, dikatakan bahwa janin atau embrio baru akan terbentuk jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, sehingga terbentuk zigot. Dan lahirnya seorang anak laki-laki yang memiliki kromosom XY dari rahim perempuan adalah karena adanya kromosom berjenis Y dari laki-laki. Sedangkan kita tahu bahwa Maria mengandung bukan dari laki-laki, tetapi hasil inkarnasi Roh Allah menjadi manusia. Sehingga sangat salah jika ada yang mengatakan bahwa tubuh Yesus berasal dari Maria. Di dunia kedokteran pun dapat melakukan seorang ibu mengandung anak yang bukan berasal dari dirinya sendiri bersama pasangannya, tetapi anak hasil bayi tabung dari pasangan lain yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Ada beberapa berita di internet tentang seorang nenek melahirkan cucunya, dan si nenek disebut surrogate atau ibu pengganti, tetapi anak yang dilahirkan tetap berstatus sebagai cucunya, bukan anaknya. Oleh karena itu, tidak semua yang dilahirkan seorang wanita dari rahimnya sendiri wajib disebut anaknya, tetapi dari mana anak itu berasal maka merekalah ibu dan bapak kandungnya. Saya saja dari lulusan STM yang tidak belajar biologi, hanya belajar biologi di waktu SMP saja, tetapi dapat memahami ini. Sangat disayangkan jika Anda dari SMA IPA tetapi tidak memahami ini, sebaiknya Anda harus kembali masuk SMA untuk belajar kembali tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Di Lukas 1 ayat 42 memang dikatakan buah rahimmu. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Apakah karena disebut buah rahim berarti Yesus berasal dari hasil pembuahan sel telur Maria, lalu mengabaikan keterangan lain tentang asal-usul Yesus? Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus secara daging adalah jelmaan atau inkarnasi dari Roh Kudus, antara lain. Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri. Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 34. Kalau Yesus dilahirkan sebagai manusia bukan hasil hubungan suami istri, atau bukan karena hasil proses zigot, atas dasar apa kemudian muncul pemahaman bahwa tubuh Yesus berasal dari Maria? Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Jika daging Yesus disebut sebagai roti hidup yang turun dari sorga tentulah tubuh Yesus tidak berasal dari tubuh Maria, tetapi tubuh roh yang berasal dari sorga yang kemudian menjelma menjadi daging di dalam rahim Maria. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu," dan seterusnya, Yohanes 17 ayat 3.
Jika Yesus adalah hidup yang kekal sedangkan Maria adalah keturunan Adam yang berasal dari tanah yang mengenakan tubuh yang dapat binasa, apakah menurut Anda tubuh Yesus berasal dari Maria? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah tentu bukan buah rahim atau sel telur Maria, lalu buah rahim ini yang berubah menjadi seorang manusia, tetapi ia adalah Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah adalah pikiran dan perkataan Allah, dan firman Allah tidak mungkin berdiam di dalam rahim wanita lalu dilahirkan sebagai manusia. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18, ayat 20, dan Lukas 1 ayat 35. Ada orang yang memahami Yesus dikandung dari Roh Kudus dengan makna bahwa Yesus terbentuk karena kuasa Allah, bukan Roh Kudus yang menjadi manusia. Melalui video ini saya mengatakan bahwa Anda sangat keliru. Jika Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dan ia sudah ada sebelum dunia ada, tentu Yesus ketika itu eksistensinya berwujud roh, dan roh inilah yang disebut Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah kemudian berubah wujud menjadi daging. Kita juga mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mana Allah itu roh dan manusia itu daging. Dari sini sudah ketahuan jika tubuh Yesus berasal dari Roh Kudus yang berubah menjadi daging. Karena Adam berasal dari debu yang diberi nyawa, sehingga ketika Adam mati maka ia akan kembali menjadi debu. Sedangkan Yesus menurut Yohanes 13 ayat 3, 16 ayat 28 adalah datang dari Allah dan kembali kepada Allah, yang mana Allah adalah roh, dan kebangkitan Yesus dari kematian adalah bangkit menurut roh, karena ia berasal dari roh dan akan kembali menjadi roh, yaitu Allah. Di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus bangkit menurut roh, bukan menurut daging, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah proses kembalinya tubuh Yesus ke tubuh asalnya sebagai roh, karena ia berasal dari roh, bukan dari daging. Yesus berkata bahwa ia datang dari atas, bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Yesus adalah Dia yang telah turun dari sorga, Yohanes 3 ayat 13, pasal 6 ayat 38. Jika Yesus disebut bukan dari dunia tetapi Dia yang turun dari sorga, itu artinya ia bukan dari manusia, sebab ia datang dari Allah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia kedua yang dimaksud di sini adalah Yesus yang dilahirkan sebagai manusia dari rahim Maria. Dan berdasarkan ayat ini, Yesus sebagai manusia berasal dari sorga, bukan daging yang berasal dari Maria, perempuan keturunan Adam yang berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Jika Yesus adalah manusia yang berasal dari sorga, tentu tubuh Yesus bukan dari Maria, tetapi hasil manifestasi dari Roh Kudus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 48. Maria adalah makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, sedangkan Yesus sebagai manusia ia disebut makhluk sorgawi yang berasal dari sorga. Jika demikian, apakah asal-usul tubuh Yesus berasal dari tubuh Maria? Oleh karena itu, bukankah mereka yang mengatakan tubuh Yesus berasal dari Maria adalah pemikiran yang keliru, sehingga mereka bangga mengatakan Maria Bunda Allah, seolah-olah Yesus itu makhluk ciptaan, makhluk alamiah yang tubuhnya berasal dari debu tanah yang berasal dari Adam. Saya pernah mendengar pendapat bahwa Ibrani 2 ayat 14-17 sebagai petunjuk bahwa tubuh Yesus dengan kita adalah sama, yaitu karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani,
tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Tetapi coba perhatikan ayat berikut ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Kalau kita disebut sebagai makhluk-makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, sedangkan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Yesus yang berasal dari sorga, apakah Ibrani 2 ayat 14 dan 17 menunjukkan bahwa Yesus tergolong sebagai makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, sama seperti kita? Yesus bangkit dari kematian dikatakan bangkit menurut roh, dan tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur. Tetapi berbeda dengan manusia seperti kita, ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah, tetapi tubuh alamiah kita akan kembali menjadi debu tanah. Oleh karena itu, maksud dari Ibrani 2 ayat 14-17 adalah Yesus diperlakukan dengan cara yang sama dengan manusia yang berdosa, mengalami penderitaan, merasakan sakit, dan mengalami kematian. Kekeliruan para pendeta, pastor, dan pemimpin gereja dalam memahami siapa Yesus yang sebenarnya, telah membuat ajaran-ajaran yang keliru tentang dia dan relasinya dengan Bunda Maria. Gereja Katolik sangat meninggikan Bunda Maria dan menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Sedangkan Allah menurut 1 Korintus 8 ayat 6a, hanya ada satu, yaitu Bapa. Apakah Maria melahirkan Bapa? Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24 dan Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Dan di Yohanes 3 ayat 6 juga dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Oleh karena itu, apa dasarnya Maria disebut Bunda Allah? Ajaran-ajaran yang tidak disebut di dalam Alkitab, hanya didasarkan kepada pendapat dan ajaran manusia, maka ajaran itu rentan terhadap kesalahan, bahkan fitnah. Padahal di Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus hanya memerintahkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja tetapi tidak diperintahkan oleh Tuhan, maka ajaran itu adalah perintah manusia, dan manusia yang mengajarkan itu terhitung sebagai nabi-nabi palsu, karena ia telah mengajarkan Injil yang berbeda. Maria sebagai Bunda Yesus berakhir ketika Yesus mati di salib. Yohanes 19 ayat 26-28. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yang dimaksud anak di sini adalah murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes, bukan Yesus sendiri. Dan kata anak di sini ditulis dengan huruf kecil, bukan anak yang diawali dengan huruf besar. Dan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Maria menjadi ibu mereka. Yesus berkata demikian adalah karena penggenapan kitab suci telah selesai dan selesai pula pekerjaan dan statusnya sebagai manusia, anak yang dilahirkan Maria dari rahimnya. Sebagaimana disebut di Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur,
sehingga jelas bahwa setelah mati, Yesus bangkit dan kembali kepada keadaannya semula sebagai roh, yang sudah ada sebelum segala sesuatu, dan dia sendirilah yang disebut Tuhan oleh Maria di Lukas 1 ayat 45-47. Mengapa Yesus menjadikan Yohanes dan murid-muridnya sebagai anak-anak Maria atau menjadikan Maria ibu dari murid-muridnya? Yesus berkata demikian adalah karena penggenapan kitab suci telah selesai, dan selesai pulalah pekerjaan dan status Yesus sebagai manusia, dan berakhir pula status Yesus sebagai anak, baik sebagai anak Allah maupun sebagai anak yang lahir dari rahim Maria sebagai manusia, sebab Yesus telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah yaitu Bapa. Seumpama air dimasukkan ke freezer untuk menghasilkan es batu, dan es itu sudah mencair dan kembali menjadi air, janganlah kita menyebut air itu dihasilkan dari freezer. Yesus saat ini adalah Roh Kudus, bukan daging. Dan ia telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah yaitu Bapa. Ingat 1 Korintus 8 ayat 6a. Status Yesus dari sejak ia bangkit lalu naik ke sorga hingga saat ini dan sampai selama-lamanya bukan sebagai daging sebagaimana ia dilahirkan Maria, sebab sebagai manusia ia telah mati, dan ia bangkit menurut roh, bukan menurut daging, dan tidak ada jasad yang tinggal di dalam kubur. Sehingga tidak tepat lagi kita memuliakan Maria sebagai Bunda Yesus, sebab status Yesus sebagai manusia telah selesai di kayu salib dan telah berlalu, dan sangat keliru ketika kita mengatakan Maria Bunda Allah, sebab yang disebut Allah adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6a. Jika di Yohanes 19 ayat 26-28 dikatakan seluruh murid Yesus menjadi anak-anak Maria, atau Maria menjadi ibu dari murid-muridnya, maka pesan yang disampaikan di ayat ini adalah, Maria menjadi ibu bagi semua orang yang percaya, atau umat Kristen adalah keturunan dari Bunda Maria. Maria yang hanya seorang manusia biasa keturunan Adam, ciptaan Tuhan sendiri dan sebagai hamba Tuhan, yang mana Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus, yang kemudian melalui ciptaannya sendiri ia gunakan sebagai media untuk dilahirkan sebagai manusia, untuk menanggung kutuk dosa dari Adam. Daging dilahirkan dari daging, tetapi Yesus yang bangkit dari kematian adalah bangkit menurut roh, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur, sebagai petunjuk bahwa tubuh Yesus bukan tubuh alamiah dari Maria. Di Yohanes 3 ayat 6 sudah dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Saya mencoba membuat perumpamaan untuk Yohanes 3 ayat 6 ini. Sepasang suami istri melahirkan seorang anak bernama B, dan anak itu seorang yang baik, baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, dan ia sudah lahir baru. Tetapi pada usia 15 tahun anak itu meninggal, jasadnya dikubur dan jiwanya masuk ke taman Firdaus Allah. Apakah jiwa anak bernama B terhitung sebagai anak dari suami istri tersebut? Tentu tidak, sebab daging melahirkan daging, sedangkan jiwa si anak telah dilahirkan kembali dan sudah mengenakan tubuh sorgawi. Yesus menjelaskan dirinya yang disebut anak Daud. Alkitab berkata, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Matius 22 ayat 42-45, Markus 12 ayat 35-37, Lukas 20 ayat 41-44. Ayat ini sebenarnya ada hubungannya dengan pemahaman kita tentang Yesus sebagai anak yang dilahirkan Maria dari rahimnya. Kita sering mengatakan Maria Bunda Allah, sedangkan Maria sendiri mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, dan Allah sebagai juru selamatnya, dan Alkitab juga mengatakan bahwa yang disebut Allah adalah Bapa, dan Allah juru selamat itu adalah Yesus Kristus.
Maria mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri adalah Yesus Kristus. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Lukas 1 ayat 46-48. Sedangkan Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jika Maria saja mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah Yesus sendiri dan yang disebut Allah adalah Bapa, bagaimana pula kita bangga mengatakan Maria Bunda Allah, sedangkan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, Allah Bapa itu sendiri, dan Maria adalah hamba-Nya, makhluk ciptaan Yesus sendiri, tetapi kita menyebut Maria sebagai bundanya. Apakah Tuhan Yesus Kristus akan bangga mendengar pernyataan kita bahwa Maria adalah Bunda Allah, sedangkan firman-Nya sendiri sudah mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan Ia yang lahir dari Maria hanya sebagai manusia yang disebut anak Allah, dan Ia sudah kembali sebagai Allah, yang mana Allah bukan seorang manusia? Dengan demikian, bukankah sebutan Maria sebagai Bunda Allah adalah ajaran yang merendahkan Allah Bapa di bawah derajat Maria, sebab yang disebut Allah adalah Bapa? Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia, dan supaya dua keberadaan yang berbeda ini tidak dicampur-adukan seperti gado-gado sehingga bias kemana-mana. Sebagai Allah, Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan tentu Ia adalah permulaan dari segala yang ada, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, pribadi yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, satu-satunya Tuhan pemilik seluruh alam semesta dan di sorga. Sebagai manusia, Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, memiliki nyawa manusia, bertumbuh dari sejak dikandung, dilahirkan hingga dewasa, makan dan minum, mengalami penderitaan, berakhir dengan kematian. Dan yang paling utama yang harus kita pahami adalah Allah itu Roh, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6a. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, Yohanes 3 ayat 6. Sehingga, selama Yesus berwujud daging bukan roh, dan selama Ia disebut anak Allah bukan Bapa, maka pada saat yang sama Yesus bukan sebagai Allah. Jika sampai hari ini Anda masih mengatakan Yesus sebagai anak Allah dan menolak Yesus sebagai Allah Bapa itu sendiri, maka selama itu pula Anda menolak Yesus adalah Allah. Apakah pendapat orang yang mengatakan Yesus sebagai manusia adalah Allah, bersumber dari Roh Kudus? Sedangkan Roh Kudus sendiri berkata, Allah itu roh, Allah hanya satu yaitu Bapa, dan Yesus yang dilahirkan Maria sebagai manusia itu disebut anak Allah. Jika Allah hanya satu yaitu Bapa dan berwujud roh, apakah Yesus yang disebut anak Allah dan berwujud daging dapat disebut sebagai Allah? Di 1 Yohanes 4 ayat 2-3 telah dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jika ada ajaran yang mengatakan Yesus yang lahir dari Maria adalah Allah, yaitu Allah Anak, sedangkan firman-Nya telah mengatakan bahwa Allah itu roh dan Allah hanya satu yaitu Bapa, apakah ajaran itu berasal dari Allah? Apakah ajaran yang mengatakan Maria Bunda Allah berasal dari Allah,
seakan-akan Allah berawal sejak dilahirkan dan Allah itu berasal dari daging, sedangkan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ia datang dari Allah, dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lukas 11 ayat 27-18. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ikuti dan imanilah ajaran-ajaran yang bersumber dari firman Tuhan dan ajaran yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan tinggalkanlah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran firman-Nya yang ada di Alkitab, karena itu tidak memberikan manfaat dalam hidupmu, bahkan mungkin akan membawa Anda ke jalan yang sesat.